Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Insya Allah di channel saya ini saya akan memberikan kajian tidak lama, hanya maksimal nanti 7 menit 8 menit kita akan mengkaji, karena ini momentum puasa Ramadan. Kita kaji berkenaan dengan hadis Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi ini sering dikaji ketika bulan puasa Ramadan di pondok-pondok pesantren atau di lembaga-lembaga yang lain biasa mengaji Arba'in Nawawi, karena terdiri dari 42 hadis. Hadisnya sangat pokok, hadisnya sangat penting kita pelajari bersama karena menyangkut syariah yang begitu sangat fundamental yang kita pahami bersama untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Arba'in Nawawi saya mengkaji sarahnya dari Al-Majalisus Saniyah ya. Jadi Arba'in Nawawi disarai lagi dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Langsung saja hadis yang pertama dari Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini pertama menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fahijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratu ila dunya yusiba aw imra'atin yatazawwaju wa fi riwayatin yankihuha fahijratu ma hajara ilaihi. Yang artinya adalah bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hadis dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya perbuatan itu atau amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Maka ketika niat itu untuk kepada Allah dan Rasulnya, maka akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, atau dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan barang siapa yang niatnya untuk selain Allah dan Rasulnya, mungkin untuk dunia, mungkin untuk perempuan, wanita yang dia sukai, umpama dia ibadah supaya mendapatkan nirian dari mertuanya, dia khusyuk ibadah supaya untuk menarik dari lawan jenisnya atau pacarnya, maka dia akan mendapatkan yang dia cita-citakan itu, tapi dia tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Hadis ini diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu ikhwani wafaqani Allahu wa iyyakum li taati anna bismillahirrahmanirrahim kalimatun min tahaqquk. Bahwa taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang sangat sangat realistis ya. Sehingga barang siapa wa man dzakaraha baligh nihayatul amal, dan barang siapa yang menyebut kata bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menyampaikan amal atau menyampaikan cita-citanya itu. Begitu penting kata bismillahirrahmanirrahim, sehingga hadis Nabi mengatakan idza ibtada'a syai'un bahwa bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu mengawali segala sesuatu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk kamu pengabdian diri, sebagai bentuk kamu mewujudkan diri iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat pentingnya kata bismillahirrahmanirrahim, kita tahu bahwa sesungguhnya kitab yang Allah turunkan dari langit menuju bumi ini, tafsir qila annal kitab al manzilatu minas sama ilal ardi mi'atu wa arba'atu suhufi sitti wa sittun. Dikatakan bahwa kitab yang diturunkan di bumi ini jumlahnya ada kurang lebih 400, terdiri dari 60 suhuf. Wa suhufi Ibrahim salasun, 30 suhuf miliknya Nabi Ibrahim. Wa suhufi Musa qabla Taurat asratin, 10 sebelum Taurat diturunkan, yaitu Nabi Musa. Dan 10 lagi adalah kitab Injil, dan 10 lagi adalah kitab Zabur. Maka terdiri dari 60 suhuf. Di mana dari banyaknya kitab itu, ternyata semua kitabnya Allah ini majmu'atun wa ma'anikul kitabi majmu'atun fil Quran, dan
yang 400 kitab tadi itu ternyata dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan kitab Al-Quran. Jadi semua itu teringkas dengan Al-Quran. Dan kata Al-Quran dan kitab Al-Quran pun juga majmu'atun fil Fatihah, dan kitab Al-Quran pun dikumpulkan lagi, yaitu menjadi surat Al-Fatihah. Dan terakhir wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil Basmalah, dan kitab dan surat Al-Fatihah dikumpulkan lagi, yaitu diringkas menjadi lafal Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil Basmalah majmu'atun ba'iyah, dan di kata Bismillahirrahmanirrahim itu yang diringkas atau dikumpulkan lagi menjadi baknya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maknaha bahwa dikatakan di sini adalah kenapa baknya? Karena baknya ini adalah sebagai isyarah, sebagai bentuk keesaan al-wahidatu wa hiya adamu ta'addud, yaitu keesaan Allah tidak ada sebagai bentuk keesaan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berbilang atau lebih dari satu. Jamaah muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya Bismillahirrahmanirrahim ini sampai riwayat At-Tabrani mengatakan annahu rawiya At-Tabrani annahu la yadkhulu ahadul jannah illa bijiwaji Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Imam Tabrani mengatakan tidak akan bisa masuk surga orang itu tanpa dia bisa mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada kesempatan kali ini hadis yang begitu sangat indah, yaitu memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim pada bab niat ini menjadi sebagai sarana awal bahwa sesuatu yang baik diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, kembali kepada niat. Niat sangat penting sebagai rasul amal, sebagai pokoknya amal. Sehingga begitu pentingnya niat itu, maka perbuatan manusia itu dilihat dari niatnya. Jangan sampai amal ibadah kita hilang, tidak mendapatkan pahala apa-apa karena niat yang tidak baik. Maka makalah dalam taklim dikatakan kamin amalin yatasawwaru bi suratu amalid dunya wa yasiru bi amal akhirah bihu bisu'in niat. Ada banyak amal perbuatan yang amal perbuatan itu adalah amal perbuatan dunia. Seperti halnya orang bekerja, seperti halnya orang bersih-bersih, itu adalah amal dunia. Tetapi itu bisa menjadi amal akhirat karena niat yang sangat baik. Tapi sebaliknya kamin amalin yatasawwaru bi suratu amal akhirah wa yasiru bi amal dunya bisu'in niat. Banyak sebaliknya juga, banyak amal itu adalah amal akhirat, seperti halnya orang puasa sekarang ini, orang zakat, haji, itu adalah amal akhirat. Tetapi amal ini ternyata tidak mendapatkan apa-apa karena niat yang tidak baik. Maka pada kesempatan kali ini di momentum bulan puasa Ramadan ini, maka kita jaga niat kita. Dan begitu penting, di samping juga niat untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi niat dalam tujuan yang kita inginkan juga harus disampaikan. Ketika orang berpuasa Ramadan, maka malamnya harus niat, tidak boleh tidak niat. Maka sampai kata ulama Kiai Haji Marzuki dari Lurboyo mengatakan sampai ikhtiarnya hati-hati itu kalau ketika kamu puasa supaya kamu nanti ada yang lupa dalam melafalkan niat pada malam harinya ketika puasa itu, maka sebagai bentuk ikhtiarnya adalah beliau mengatakan yaitu kamu bisa taklid kepada Imam Malik, yaitu niat 1 bulan di awal puasa itu, harus di awal puasa itu dia niat 1 bulan penuh. Nah, tapi dalam hal ini kita nggak boleh ikut hanya satu niat itu aja, tapi kita harus tetap melafalkan niat setiap malamnya karena kita mengikuti madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i mengatakan harus tiap malam harus melafalkan niat di malamnya hari itu. Batasnya adalah sampai imsak atau tulu'il fajri itu. Maka setelah tulu'il fajri subuh kok baru niat, maka puasanya tidak sah atau batal. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut besok untuk kajian selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.